Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Sofi Syafi'i. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan Mbak Ratna Dwi Wulansari, Mbak Putri Nur Afifah, dan yang terakhir saya sendiri, Raihan Sofi Syafi'i. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen pengelolaan mutu sekolah. Baiklah, untuk lebih menyingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Ratna Dwi Wulansari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada pengertian manajemen pengelolaan mutu sekolah. Mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Jadi, pengertian dari manajemen pengelolaan mutu sekolah adalah manajemen yang menggerakkan lembaga pendidikan untuk secara kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat agar mampu beradaptasi di tengah-tengah kemajuan globalisasi. Materi yang selanjutnya yaitu ada cakupan mutu sekolah. Cakupan mutu sekolah terdiri dari input pendidikan, proses dalam pendidikan, dan output. Input pendidikan sendiri meliputi memiliki kebijakan mutu, sumber daya tersedia dan siap, memiliki harapan prestasi tinggi, fokus pada peserta didik, dan input manajemen. Kemudian, proses dalam pendidikan meliputi efektivitas proses belajar mengajar tinggi, kepemimpinan yang kuat, pengelola yang efektif, dan tenaga kependidikan, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan terakhir, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada output. Tentunya sekolah memiliki output yang diharapkan. Nah, output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Jadi, untuk materi berikutnya itu tentang karakteristik manajemen mutu sekolah. Di sini ada beberapa karakteristik yang dinilai dalam mutu sekolah, yaitu ada kinerja, waktu wajar, ada handal, daya tahan, ada indah atau estetik, sebuah keindahan. Kemudian ada hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk khusus, dan yang terakhir adalah ketepatan. Berikutnya ada karakteristik komponen manajemen mutu sekolah, yaitu yang pertama ada lembaga pendidikan menyediakan lingkungan yang cocok untuk para guru dan staf seperti alat keterampilan. Yang kedua, sistem dan prosedur sederhana yang membantu pekerjaan mereka. Yang ketiga, penghargaan dan motivasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memberdayakan setiap individu di dalamnya. Berikutnya yaitu ada ciri-ciri sekolah yang bermutu. Yaitu ada yang pertama, sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul dalam makna ada komitmen untuk bekerja serta secara benar dari awal. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas baik diangkat pimpinan, tenaga akademik maupun tenaga administratif. Yang ketiga, sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Yang keempat, sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal. Yang terakhir yaitu sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan. Materi selanjutnya yaitu adalah syarat sekolah memiliki daya tarik, daya saing, dan daya tahan.
Yang pertama yaitu sekolah tersebut proses pembelajarannya bermutu dan hasilnya pun juga bermutu. Bermutu dalam bidang akademiknya, bermutu dalam pendampingan emosionalnya, dan bermutu dalam bidang spiritualnya. Yang kedua yaitu adalah sekolah tersebut biayanya sebanding dengan mutu yang diperlihatkan. Yang ketiga, sekolah tersebut memiliki etos kerja tinggi, dalam arti komunitas pendidikan tersebut telah mempunyai kebiasaan untuk bekerja keras, mandiri, tertib, disiplin, penuh tanggung jawab, objektif, dan konsisten. Dan yang keempat yaitu sekolah tersebut dari segi keamanan secara fisik dan psikologis terjamin. Dalam arti kompleks, sekolah tersebut sungguh-sungguh menanamkan sikap ramah lingkungan untuk hidup tertib, indah, rapi, aman, rindang, nyaman, dan menjadi orang betah di sekolah. Yang kelima yaitu sekolah tersebut di dalamnya tercipta suasana yang harmonis, terpelihara budaya dialog, komunikasi, latihan bersama, dan adanya validasi teman sejawa. Materi selanjutnya yaitu adalah Total Quality Management dalam pengelolaan mutu sekolah. Total Quality Management atau TQM merupakan perluasan dalam pengembangan dari jaminan mutu. TQM adalah tentang usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua stafnya untuk memberikan yang terbaik kepada para peserta didik. Pengertian tersebut tidak menekan suatu komponen dalam sistem pendidikan, tetapi menyangkut seluruh komponen penyelenggara pendidikan yang input, proses, dan output, dan semua perangkat yang mendukungnya. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Jika masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.